wisata bukanlah apa-apa. Hal yang penting adalah kamu memiliki keyakinan terhadap orang lain. Di mana mereka pada dasarnya baik dan pintar, dan jika kalian memberikan mereka pengetahuan, mereka akan melakukan hal yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Pekan Ilmiah Himagri 2020, yang kami hormati segenap panitia Pekan Ilmiah Himagri 2020, serta seluruh peserta LKTIN yang berbahagia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total pulau mencapai 13.466 pulau. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menyatakan bahwa total perairan di Indonesia telah lebih dari 3/4 bagiannya. Salah satu wilayah perairan yang paling potensial untuk dikembangkan yaitu berada di wilayah kelautan pantai Pasir Putih yang Labuhan yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan, yang mana wilayah ini sangat berpotensi untuk mendatangkan wisatawan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari masyarakat sekitar. Di sisi lain, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lamongan menyatakan bahwasanya angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 telah mencapai angka 13,8%. Padahal Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 juga telah menyatakan bahwasanya banyak sekali objek wisata yang mampu untuk dikembangkan sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Di sisi lain, di Kabupaten Lamongan terdapat pantai Yaang yang berpotensi untuk dikembangkan, di antaranya pada bidang perikanan, pertanian, serta konservasi penyu, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi-potensi tersebut jika diintegrasikan maka dapat menjadi sebuah pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Melihat dan menganalisis masalah serta potensi tersebut, maka kami 3 inovator muda yang kreatif, inovatif, dan solutif, Delegasi Universitas Brawijaya, saya Ovia Citra Ekasari, Saya Nur Eka Hartiningrum, Dan saya, Anang Praitno, dengan bangga mempersembahkan sebuah solusi yang aplikatif dan edukatif yang kami beri judul Yahut Park, yang Labuhan Mangrove Educational Park, rancang bangun pariwisata edukasi mangrove berbasis integrated system dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah Kabupaten Lamongan. Rumusan masalah penelitian kami adalah yang pertama, rancang bangun integrated system dan manajemen dari Yahut Park. Kedua, outcome respon masyarakat terhadap Yahut Park. Dan yang ketiga, Yahut Park dapat menjadi tempat pariwisata yang menarik wisatawan dan menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Jenis data yang kami gunakan adalah data sekunder dan studi literatur. Adapun pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode literatur, eksperimen, wawancara, angket, serta observasi. Yahut Park memiliki ciri khas tersendiri karena bukan hanya sebagai tempat wisata bernuansa eko saja, tetapi wisatawan akan lebih dekat dengan alam. Maka dari itu penambahan Yahut Park sangat penting, seperti dapur mangrove, mangrove galeri, mini mangrove museum, pondok mangrove, padepokan mangrove, eco woodland, serta penerapan konsep integrated system. Berikut ini merupakan outcome dari Yahut Park. Dalam bidang pendidikan, Yahut Park dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan pengunjung khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam bidang ekonomi, Yahut Park dapat menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat menjadi pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Dalam bidang lingkungan melalui konservasi mangrove, Yahut Park dapat mencegah terjadinya abrasi. Selain itu, penerapan integrated system antara bidang pertanian dan juga perikanan dapat saling menguntungkan sehingga menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Berikut ini merupakan 3 pilar yang akan diimplementasikan pada Yahut Park. Pilar yang pertama yaitu komunitas. Yahut Park sebagai roda penggerak untuk memberikan peran kepada komunitas lokal dalam melawan kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Pilar yang kedua yaitu konservasi. Yahut Park dapat menambah kekayaan biologis dan juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Yang ketiga adalah pilar interpretasi. Yahut Park menawarkan pemahaman lebih dalam mengapresiasi alam, masyarakat lokal, dan kebudayaan. Integrated System merupakan sistem pertanian terpadu yang menggabungkan antara pertanian, peternakan, dan juga perakiran. Adapun konsep integrasi yang kami angkat dalam Yahut Park sendiri menggabungkan antara pertanian, kemudian tambak udang, dan juga konservasi penyu. Selama ini tambak udang mengalami beberapa permasalahan, salah satunya yaitu limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Padahal di dalam limbah masih terkandung berbagai macam kandungan seperti nitrit dan juga fosfor, yang mana dengan dicampurkan dengan E4 maka akan berfungsi untuk menjadi pupuk organik cair maupun pupuk padatan bagi tanaman. Selain itu, nantinya hasil dari pertanian dan juga tambak udang akan kami alokasikan ke dapur mangrove, sedangkan hasil dari dapur mangrove sendiri atau limbah serta limbah domestik dari dapur mangrove akan kami alokasikan sebagai pakan udang dan juga pakan penyu.
Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Salah satu cara untuk mendapatkan data yaitu dengan cara penyebaran angket atau kuesioner sebanyak 50 responden sesuai dengan ketentuan dari skala Likert, sehingga dihasilkan beberapa hasil sebagai berikut, yang mana untuk pertanyaan pertama, didapatkan hasil yaitu sebesar 50% responden menyatakan bahwa mangrove dapat dibudidayakan di wilayah pantai yang labuhan. Untuk pertanyaan kedua, yaitu hasilnya sebesar 60% responden menyatakan bahwa mangrove terbukti sangat efektif untuk digunakan sebagai pencegah abrasi. Pertanyaan ketiga, didapatkan hasil bahwasanya sebesar 64% responden menyatakan bahwasanya sangat setuju dengan adanya pengembangan Yahut Park sebagai ekowisata. Kemudian pertanyaan keempat, didapatkan hasil juga sebesar 64% bahwasanya masyarakat sangat setuju dengan adanya proses pengembangan dan juga pembangunan dari Yahut Park. Kemudian hasil dari pertanyaan kelima, yaitu didapatkan hasil sebanyak 44% responden menyatakan bahwasanya Yahut Park akan mampu mendatangkan banyak wisatawan, serta pertanyaan yang terakhir yaitu berkenaan dengan pendapatan asli daerah, maka sebesar 84% masyarakat setuju dan menyatakan bahwasanya Yahut Park akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah rincian dana yang kami butuhkan dalam merealisasikan program Yahut Park, yaitu sebesar Rp418.580.000, yang mana nantinya kami akan menerapkan dua sistem tiket, yaitu yang pertama adalah paket wisata dengan harga Rp10.000 dan paket edukasi dengan harga Rp20.000 per orangnya, yang mana nantinya selama target 7 bulan kami akan mengalami break even point dengan total pendapatan yaitu sebesar 420 juta dengan akumulasi 50 orang per harinya yaitu paket wisata dan 100 orangnya adalah paket edukasi. Berikut adalah rincian pendapatan asli daerah yang akan kami berikan kepada Kabupaten Lamongan, yaitu dengan pendapatan per hari Rp2 juta, maka otomatis jika diakumulasikan selama 1 bulan yaitu menjadi Rp60 juta dengan total prosentase yaitu pengurangan pajak sebesar 5%, maka didapatkan Rp3 juta. Selain itu berdasarkan peraturan pemerintah yaitu 80% adalah ikut wilayah dan 20%-nya adalah ikut negara, maka otomatis yang kami hitung untuk Kabupaten Lamongan adalah 80% dikalikan dengan Rp3 juta akan kita dapatkan Rp2.400.000. Setelah itu kami akan mengalokasikan atau mengakumulasikan selama 1 tahun yaitu dengan dikalikan 12 bulan, otomatis yaitu selama 1 tahunnya kami akan memberikan PAD sebesar Rp28 juta dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Di balik suatu kesuksesan untuk dapat perencanaan yang matang, adapun kiat-kiat yang kami canangkan adalah pada tahun pertama kami akan melaksanakan studi dan penelitian. Pada tahun kedua kami akan mengevaluasi konsep yang telah kami rancang. Pada tahun ketiga kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Pada tahun keempat kami akan melaksanakan pembangunan Yahut Park. Pada tahun kelima kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Dan pada tahun keenam kami akan melakukan promosi kepada masyarakat luas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Yahut Park adalah yang pertama mahasiswa sebagai penyumbang gagasan dan konsep pengembangan Yahut Park. Yang kedua adalah pemerintah sebagai pembuat regulasi. Yang ketiga adalah ahli konstruksi yang akan merancang pembangunan Yahut Park. Yang keempat adalah pakar udang dan penyu yang akan menciptakan iklim konservasi udang dan penyu sesuai dengan prinsip lingkungan. Dan yang terakhir adalah masyarakat sebagai elemen penting pelaksana Yahut Park. Keunggulan Yahut Park adalah Yahut Park dapat mencegah abrasi pantai, Yahut Park sebagai wisata edukasi bagi masyarakat, Yahut Park sebagai ekowisata yang dapat menjaga kelestarian lingkungan, penerapan integrated sistem dalam bidang perikanan, pertanian, serta konservasi penyu, dan Yahut Park dapat menambah PAD Kabupaten Lamongan. Benang merah dari penelitian kami ini adalah Yahut Park merupakan konsep penanaman mangrove dengan sistem kampung yang bermanfaat bagi bidang pendidikan, lingkungan, dan perekonomian, serta dapat menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir dari kami, para juara tidak dibuat di arena. Para juara dibuat dari sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Sebuah hasrat, sebuah impian, sebuah visi. Mereka memiliki keterampilan dan kemauan, tetapi kemauanlah yang terbesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.